Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Berikut ini adalah jawaban soal untuk ancaman sampah plastik dan pengolahannya. Ini untuk level SMA dan SMK yang sudah tayang 27 April 2020. Ya, kalau kita lihat sekilas tayangannya, ya, ini tentang topiknya adalah plastik. Ya, di situ dijelaskan ini adalah industri pembuatan plastik, ya, kita disarankan untuk mengurangi penggunaan plastik, ya, tangan seperti ini itu. Kenapa? Karena ya sampah plastik ini bisa mencemari makanan yang kita makan kalau makanan kita dibungkus dengan plastik, ya. Kemudian plastik juga di situ diterangkan bahwa ada beberapa macam grade, ya, dan kalau kita tidak memperhatikan grade yang ada di plastik bisa berdampak buruk pada kesehatan kita, ya. Dampak buruk ini terjadi apabila plastik tersebut termakan oleh kita, ya. Tentu saja dijelaskan di situ, kita nggak mau tiba-tiba makan penggaris atau apa sih, enggak, ya. Termakan artinya nggak sengaja kita makan, ya. Ya, di sini dijelaskan ada berbagai macam grade, ya. Bisa kita makan apabila barang yang plastik tersebut tidak pada grade-nya, tidak dipakai untuk praktik yang sekali pakai, ya, tidak dipakai berulang-ulang, dipakai berulang-ulang, atau pemakaian plastik itu untuk tempat minuman atau makanan panas itu bisa menghancurkan makromolekul dalam plastik tersebut, dan itu sampai ketelan masuk ke tubuh kita, ya. Plastik tersebut bisa bersifat karsinogenik artinya bisa menyebabkan kanker, genotoksik bisa menyebabkan mutasi, ya. Jadi itu adalah racun yang berbahaya bagi tubuh. Oke. Ada 7 macam plastik di sini berdasarkan kodenya masing-masing dari kode 1 sampai kode 7. Ya, biasanya yang dibaku untuk bungkus pakai ulang itu yang LDPE dan PPP, yang lain itu sekali pakai. Ya, biasanya seperti itu menurut penjelasannya tadi. Ya, tapi di situ juga dijelaskan bahwa LDPE ini bahan plastik kresek. Ya, plastik kresek itu jelas bukan untuk bungkus makanan yang siap saji atau apalagi panas, ya. Walaupun sering disalahgunakan untuk bungkus bakso, ya, untuk bungkus apa itu sering saya lihat itu pakai plastik kresek. Nah, bagaimana cara plastik masuk ke dalam tubuh kita? Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Ya, cara plastik masuk ke tubuh kita itu ada dua cara. Yang pertama, ya, tadi dari penjelasan itu, yang pertama itu plastik terurai, ya, bungkus plastik digunakan untuk membungkus makanan yang panas, ya, atau plastik terurai, ya, saat digunakan sebagai pembungkus makanan panas, terutama yang tidak pada speknya, ya, terutama plastik yang peruntukannya memang tidak untuk bungkus makanan, tidak untuk bungkus makanan, ya. Jadi ada memang plastik tertentu dengan food grade istilahnya yang bisa kita gunakan sebagai wadah untuk makanan yang bahkan itu panas sekalipun, ya. Bahkan ada plastik yang digunakan untuk wajan, ya, teflon itu plastik yang digunakan bisa tahan panas. Tapi plastik itu ada 7 jenis lebih, malah ada others, artinya lebih dari 7 jenis, paling tidak ada 7 jenis, dan tidak semua jenis itu aman dipakai untuk bungkus makanan apalagi panas, ya. Jadi ini salah satu mekanisme cara masuk ke dalam tubuh, ya, terurai saat digunakan sebagai bungkus makanan panas, terutama untuk plastik yang peruntukannya tidak untuk bungkus makanan, ya. Apalagi plastik itu dipakai berulang, ya. Seperti ini,
plastik kemasan untuk minuman kemasan dalam botol itu hanya dipakai untuk sekali. Kalau kita pakai berulang-ulang lah itu bisa terurai ya. Dan di situ juga tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Itu alasannya juga sinar matahari juga bisa menguraikan. Ya. Yang kedua, ya ini yang alasan yang pertama. Yang kedua caranya itu memang plastik yang hancur atau terurai di tanah ataupun di laut, ya ini tidak hilang begitu saja, tapi akan berubah menjadi mikroplastik. Artinya plastik dengan ukuran yang mikro, sangat kecil. Nah ini bisa terlarut dalam air. Nah ini bisa dimakan ikan-ikan kecil atau kita minum. Ya banyak cara ya. Bisa melalui rantai makanan. Akhirnya sampai ke kita, ya. Atau bisa terminum. Bisa juga kita minum dari air yang tercemar mikroplastik. Rantai makanan ini bisa dimakan udang dimakan ikan, ya. Akumulasi dari plastik bisa kita makan. Ya. Kemudian kita teruskan lagi videonya untuk menemukan pertanyaan berikutnya, ya di sini. Kemudian kalau kita swab di sini, ya ini dijelaskan ya, ini sampah plastik ini plastiknya tidak hilang, akan menjadi mikroplastik malah. Ya ini titik-titik ini ada menggambarkan mikroplastik. Dan di sini kalau sambil narasi kita dengarkan, di sini ada 16 sampai 7 juta metrik ton sampah kemasan plastik dikumpulkan pada tahun 2016. 49% didaur ulang, 30% digunakan untuk pemulihan energi sementara, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri di tayangan aslinya. Ya, nah, ini adalah dua zat yang sangat berbahaya dari plastik, ya, bisphenol A dan DEHP. Nah, bisphenol A dan DEHP ini adalah zat-zat yang karsinogenik, ya, yang bisa merusak hormon dan merusak sistem reproduksi. Ya, ini berbahaya untuk manusia. Ya. Dan kita bisa menggunakan reduce, ya, jargon reduce, reuse, recycle untuk mengurangi dampak buruk dari sampah plastik. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana perilaku dirimu, keluargamu, dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu terhadap penggunaan sampah plastik? Ya, jadi perilaku dirimu dan keluargamu, kalian yang bisa menjawab ya. Kalau Pak Ali ya sudah berusaha mengurangi, ya paling tidak untuk mengurangi sampah plastik, ya. Kita berbelanja atau mungkin bisa jawab saya berbelanja, ya, minta bungkusnya itu dipakai kardus, ya. Kalau di Mart itu saya tidak mau pakai plastik tapi pakai kardus bekas. Kalau kardus ini bisa diuraikan tanah, ya. Rayap juga mau makan. Ada dua alasan kenapa kardus bekas. Yang satu tetap gratis, ya. Alasannya kan gratis, ya. Gratis kardus bekas itu, dan selain gratis juga bisa diuraikan. Bisa jadikan tempat sampah juga, ya. Bisa jadikan tempat sampah. Jadi untuk sementara tempat sampahnya ditaruh di kardus, ya, kardusnya habis itu ditaruh itu untuk buang-buang sampah, baru kita taruh tempat sampah, ya. Jadi banyak manfaat kardus bekas ini. Selain gratis, bisa untuk tempat sampah dan bisa diuraikan. Kalau kardus bekasnya itu habis, ya pakai tas
pakai tas belanja, ya. Jadi alasannya ada dua, tas belanja. Ya karena memang kalau di supermarket tas plastik itu beli. Ya sekarang tas belanja ini bisa mengurangi biaya juga untuk lingkungan. Jadi ada dua manfaat ya tas belanja. Nah, tetapi ternyata ya sikap positif ini lebih ke alasan ekonomi menurut saya. Ya, jadi di luar itu selain di supermarket ya di pasar kaki lima ya itu penggunaan plastik masih sangat masif ya kalau di lingkungan sekitar. Saya melihat sendiri ya penjual bakso misalnya bahkan sering membungkus bakso ini pakai kresek ya untuk pakai kresek. Penjual kue ya dan intinya penjual sayur sendiri ya penjual sayur ini masih memakai tas kresek ya tas kresek alasannya sama alasan ekonomis praktis ekonomis. Nah ini memang PR kita bersama. Jadi pemerintah juga, masyarakat ya. Bagaimana perilaku dirimu, keluargamu, tempat tinggalmu terhadap penggunaan sampah plastik sekali pakai. Ya, jadi sampai sekarang pun saya lihat kalau di lingkungan sekitar rumahnya Pak Ali ya, di Surabaya ini penggunaannya masih. Jadi kesadaran masih kurang. Terus terang saja seperti itu. Jadi kalau kita ada pengurangan di Indomaret atau Alfamaret yang Maret itu ya atau mall-mall itu sebenarnya karena ini harganya tas plastik itu dijual ya lebih ke faktor ekonomi sebenarnya. Jadi mungkin langkah yang harus dilakukan pemerintah ya membuat plastik itu jadi produk yang mahal, dimahalkan sekalian saja ya mungkin ya seperti itu atau ditemukan ini membuat insentif untuk penggunaan plastik alternatif atau bahan pembungkus kertas atau apa gitu ya intinya harus melibatkan regulasi pemerintah terus edukasi masyarakat ya itu harus dilakukan secara simultan harus benar-benar program yang serius didanai benar ini untuk plastik ini mungkin menciptakan produk plastik yang disubsidi ya artinya ada produk plastik yang ramah lingkungan ya yang harus ada insentif atau subsidi dari pemerintah biar ini bisa digunakan secara luas di masyarakat karena masyarakat pada umumnya masih lebih ke ekonomi. Jadi alasannya lebih ke alasan gratis ya, alasan ekonomi intinya, praktis ekonomis ini alasan ini. Kemudian kita lanjutkan dulu ya sebelum pertanyaan ini lanjutkan ke videonya informasi apa yang bisa kita dapatkan dari di sini. Ini adalah cara alternatif untuk mengurangi sampah yaitu digunakan untuk aspal ya ternyata sampah plastik ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan produk-produk lain seperti saya catat tadi bisa menghasilkan solar, solvent bahkan gas untuk bahan bakar ya jadi menghasilkan solar bisa untuk menyalakan genset misalnya. Nah, ini penggunaan sampah plastik untuk campuran aspal. Jadi ini adalah solusi ya daripada dibuang ke laut bisa jadi pengeras jalan. Nah, ini adalah solusi yang bagus. Buatlah penelitian sesuai dengan topik yang kamu minati ya.
Terus kemudian di sini identifikasi masalahnya. Jadi kalian identifikasi masalah, ya, susun kerangka pemikiran, rumuskan hipotesis atau dugaan, ya, uji hipotesis, lakukan pembahasan dan tarik kesimpulan dari penelitian. Ya, pada intinya penelitian ada sekitar 7 tahap. Nah, kalian bisa meneliti karena ini topiknya plastik. Ya, kalian bisa meneliti misalnya respon masyarakat terhadap plastik, misalnya tingkat edukasi. Mungkin kita mencurigai orang pengguna plastik itu karena mungkin edukasinya kurang, ya. Jadi tingkat pendidikan dengan kesadaran untuk menggunakan bungkus alternatif misalnya. Hubungan bisa ini jadikan sebagai ini apa, kita identifikasi masalah lah. Ya, identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat apa, terus kita membuat kerangka pemikiran. Tentu saja kita membuat topik yang ingin dibahas apa, menemukan masalah sebenarnya, ya. Jadi kalau kita membuat penelitian secara umum, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ya, adalah menemukan masalah atau merumuskan masalah. Atau saya kerjakan di sini aja, ya, terus kita kasih keterangan apa gitu. Yang pertama kita merumuskan masalah, merumuskan atau identifikasi masalah atau identifikasi masalah juga tidak masalah, ya. Ini kita bisa dari masyarakatnya, pengguna plastik, ya, misalnya hubungan tingkat pendidikan dan kesadaran untuk mengurangi pengurangan 3R, misalnya reduce, recycle, 3R. Jadi untuk mengurangi penggunaan plastik, untuk menggunakan ulang plastik dan mendaur ulang plastik. Ya, jadi apakah hubungannya ada? Nah, kalau nanti ditemukan ada, lah langkah-langkahnya gimana? Misalnya memberi edukasi pada masyarakat, bisa lewat televisi, bisa lewat sekolah, mungkin jadikan kurikulum, ya, secara resmi di pemerintah karena ini adalah bahaya, ya, jadikan kurikulum khusus yang membahas tentang plastik mungkin, ya, atau mungkin jadikan salah satu bab di SMP, SMA atau SD. Saya lihat belum ada bab khusus yang membahas tentang pengelolaan sampah plastik, ya, hanya sampah secara umum gitu aja masih, ya. Atau mungkin kalian bisa merumuskan masalah tentang penelitian plastik tersebut, plastik alternatif, ya, merumuskan pembuatan plastik alternatif, plastik ramah lingkungan. Nah, ini tentu saja setelah merumuskan masalah, kalian misalnya saya tertarik yang kedua, plastik ramah lingkungan misalnya. Nah, tentu saja setelah kalian merumuskan masalah, ya, ada masalah ini, ya, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya sebenarnya adalah mengumpulkan data, bisa observasi, mengumpulkan data intinya. Nah, mengumpulkan data ini kalian bisa observasi langsung, ya, kalian bisa bertanya ahli, atau kalian bisa juga kalian bisa juga studi literatur, ya. Dari sini nanti akan ada penelitian-penelitian sebelumnya, ini masuk dalam studi literatur, ya, tentang bagaimana pembuatan sampah plastik, bagaimana pembuatan plastik ramah lingkungan atau yang biodegradable, ya. Alternatifnya sudah ada, ya, bisa pakai, saya pernah baca itu dari bonggol pisang misalnya, pisang, terus ada plastik dari rumput laut. Ya, setelah plastik ini dibuang, ini bisa langsung, bahkan ada plastik yang bisa dimakan, ya. Misalnya kayak bungkusnya kapsul itu kan mirip plastik tapi bisa kita telan. Nah, seperti itu kita cari bahan-bahan alternatifnya yang ada di lingkungan sekitarmu apa. Ya. Terus kemudian setelah mengumpulkan data, ya, membuat hipotesis, menganalisa dan membuat hipotesis, ya. Menganalisa,
membuat hipotesis itu membuat dugaan, ya, membuat hipotesis, terus kemudian membuat hipotesis atau dugaan, ya. Nah, contohnya dugaan, saya menduga dengan cara tertentu bonggol pisang bisa dijadikan produk plastik misalnya, atau rumput laut bisa dijadikan produk plastik misalnya, seperti itu. Misalnya bonggol pisang, ya, atau kedebok pisang mungkin bisa dirubah menjadi plastik. Nah, itu adalah hipotesis, ya. Dari hipotesis ini kalian bikin percobaan berdasarkan ini juga dari studi literatur. Ini pasti kalau kita ke sini nanti akan hasil dari studi literatur akan ada zat-zat yang bisa mengubahnya, prosesnya bagaimana. Ya, setelah membuat hipotesis, kalian yang keempat langkahnya adalah merancang eksperimen. Terus yang kelima, mengambil kesimpulan. Atau boleh juga setelah merancang eksperimen, sebelum mengambil kesimpulan, menguji ulang. Ya, apakah memang benar-benar sesuai? Nomor 6 berarti mengambil kesimpulan. Nah, nomor 7 baru mempublikasikan, nanti kalau memang sudah jadi ya publikasi. Nah, ini adalah langkah-langkah. Hubungan misalnya tingkat pendidikan dengan kesadaran 3R. Nah, kalian harus bikin paling tidak ada 2 sampel. Ya, orang yang misalnya lulus SD dan tidak lulus SD, bersekolah dan tidak bersekolah, yang membandingkan atau dibandingkan dengan lulusan SMP dan SMA, kalian membuat secara angket yang dibagikan pada orang-orang tersebut, ya, berdasarkan tingkat pendidikannya, apakah ada hubungan apa enggak. Ya, kita tetap harus jujur, ya, tetap harus jujur. Misalnya enggak ada hubungan, ya bilang enggak ada. Kalau ada hubungan, bilang ada. Ya, atau mungkin yang enggak lulus S1 sama yang lulus S1, bagaimana sikapnya terhadap sampah, bagaimana terhadap plastik, ya. Yang dipentingkan di sini adalah kejujuran, tidak boleh manipulasi data. Tentu saja ini harus melibatkan guru, ya, karena guru yang bisa membantu kalian untuk menginterpretasikan data yang kalian dapatkan. Ya, oke, ini adalah contoh ini ya, penelitian. Ya, penelitian tidak harus yang sesuatu yang luar biasa melip seperti ini, ya. Melip itu bahasa Surabaya artinya sangat high gitu, enggak. Yang sederhana juga bisa. Jadi yang sekitarmu, bagaimana sikap atau penelitian sikap pedagang di mana gitu ya terhadap sampah plastik. Ya, sikap pedagang, boleh dijaga ya, sikap pedagang kaki lima di mana, misalnya di wilayah Rungkut misalnya, Pak Ali kan tinggal di Rungkut, ya, di Rungkut, atau di pasar Rungkut gitu misalnya, di pasar Rungkut Surabaya. Ya, kita mengadakan angket apakah mereka ada khawatir dengan sampah plastik. Ya, kalian bikin pertanyaan-pertanyaan, apakah mereka paham bahwa plastik itu bisa berakibat buruk, apakah mereka peduli, ya, intinya peduli apa tidak, intinya ya, peduli apa tidak, ya. Nah, ini juga di cross check dengan kebiasaan. Mereka peduli tapi nggak terbiasa, tetap melakukan, ya. Sebenarnya hanya peduli tapi ya diangan-angan saja mungkin, ya. Itu menjadi kesimpulan. Mereka sebenarnya paham dan peduli tetapi mereka tidak melakukan mungkin, ya. Mungkin aja hasilnya seperti itu, tidak peduli, mungkin boleh jadi ya, peduli. Artinya bukan peduli sih, lebih cocoknya. Mereka tahu, ya, tapi tetap tidak mau melakukan kebiasaan tersebut. Ya, mungkin itu akan menjadi kesimpulan kalian, dan kesimpulan ini akan menjadi pijakan buat pihak yang terkait untuk mengedukasi apa yang harus mereka promosikan untuk masyarakat agar berubah karakter seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan lain, tapi kita lihat, ya.
Dari di sini adalah sampah plastik ya yang memang sudah sangat menggunung, dan di sini ada ilustrasi orang sedang membakar sampah sampai batuk-batuk. Ya, ternyata sampah plastik itu ini hasil sampingan hasil ya yang bisa dihasilkan dari pengolahan plastik. Ya, kita sampai pada pertanyaan, mengapa sampah plastik tidak disarankan untuk dibakar? Mengapa tidak disarankan untuk dibakar? Karena dalam prosesnya, dalam proses pembakaran itu akan dihasilkan gas-gas ya, bermacam-macam gas. Ada gas yang menimbulkan efek rumah kaca, gas rumah kaca. Ada gas CO2, pasti ya, dari pembakaran karbon menghasilkan CO2. Terus kemudian ada gas CO, ya mungkin ada ini yang lebih berbahaya, saya tadi sempat mencatat ada gas ini, gas dioksin. Ya mungkin kalau itu plastiknya itu berasal dari plastik PVC akan menghasilkan gas Cl2, gas klor. Ini beracun, ya. Terus ada furan tadi. Nah, ini gas-gas ini bisa beracun, bisa karsinogen, atau apa istilahnya tadi saya sempat nyadat, bisa karsinogenik dan ini genotoksik ya, karsinogenik dan genotoksik ya, genotoksik ya, tulisannya kok jelek ya, nanti di ya, toksik itu gen itu adalah gen kita ya, jadi genotoksik meracuni gen, artinya bisa menimbulkan kanker ya. Ya, ini bisa menimbulkan kanker atau mutasi dari gen kita. Ini berbahaya untuk kesehatan ya. Gas CO dan CO sendiri ini termasuk gas beracun ya, masuk gas beracun, sama Cl ini gas beracun ya. Gas yang bisa, kalau CO ini dia diikat hemoglobin lebih kuat daripada oksigen, akhirnya lebih suka meningkat CO-nya dari oksigennya, dan itu bisa berakibat fatal. Rasanya itu aja yang saya catat tadi. Intinya tidak boleh ya, karena proses pembakaran itu akan bisa ini bisa meracuni kita. Intinya gitu aja. Oke, demikian ini adalah video pembahasan ancaman sampah plastik dan pengelolaannya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.